Nah, masih dalam rangka tes air, tes air, tes kemurnian air bukan dong. Ini adalah dalam rangka kali ini kita akan tes nih. Nah, yang satu ini nih, kalau teman-teman yang udah beli pakan desain dariku katanya, dari tokoku, teman-teman bisa tes, nggak apa-apa, nggak usah takut kena air. Ini pokoknya ya diingat ya, tolong ya, ini itu harus dikunci ya. Nah, ini kan dalam kondisi buka nih, tuh, ini kerannya buka. Terus kalau mau kunci tinggal pencet sambil kencengin gini. Ini kalau udah kencang banget, kuat banget, wes nggak bisa diputar lagi. Terus habis gitu ini langsung bisa kita cemplungkan ya guys ya, kita cemplungkan, ini aman banget. Sambil kita nanti akan jelasin apa yang kita jelasin nama-nama dari komponen jam tangan biar kalian nggak bingung gitu, ini namanya apa ya bang, ini namanya apa. Dah di sini akan kita ulas tuntas. Ini lihat kacanya memang kaca safir seperti ini ya tuh. Oke, langsung kita cemplungkan saja, sudah kita rangkai ini. Kita cemplungkan guys ya. Ini aku takut ini. Tuh. Udah, tuh. Udah seperti itu kita cemplungkan, nggak usah pakai stopwatch-an nih kalau udah pakai di desain udah nggak usah gitu. Terus kita akan bahas nih dari sini nih ya. Ini adalah jam tangan Seiko. Kemarin juga ada yang tanya nih di komen, bang gimana kualitas silent quartz atau jam tangan yang mesinnya silent kayak gini, nggak berdetik lah, dia muternya kan halus seperti ini toh yang Seiko tuh, kalian bisa lihat. Ini Seiko KW ya, karena kemarin ada yang nanya, sekarang aku jelasin nih. Kalau menurutku jam tangan ini kualitas baterainya juga lumayan irit, lumayan cakep. Karena untuk mesin silent quartz harusnya lebih boros, karena dia kan nggak terhubung, nggak berdetik gitu, dia muter terus, artinya listriknya lebih banyak terkuras harusnya gitu loh. Orang jam chronograph kalau stopwatchnya dinyalain terus aja terkuras gitu kan, ada beberapa orang yang dia itu punya jam tangan chronograph, terus jarum panjangnya itu kan stopwatch toh, itu dinyalain terus loh sama dia, katanya itu jarum detik. Bukan, jarum detiknya di bagian yang kecil ya guys ya, di subdial katanya. Oh iya, kita akan bahas subdial juga, jadi nanti kemungkinan akan kita datangkan yang Rolex ini biar mewakili ya. Oke, kita akan bahas dari yang pertama itu dari depan. Aku pakai alat penunjuk biar enggak ini ya. Dari depan ya. Ini udah nyala nih mesinnya, baru tak pegang tadi. Nah, ini dari Rolex yang ini aja ya. Kita akan tunjuk yang pertama adalah kristal. Kristal itu yang mana? Kristal itu yang ini nih. Ini kristal. Kita cek kristalnya berapa ini kalau Rolex. Paling ya mineral kan dia pasti. Oh, belum ready. Tunggu sebentar. Ayo guys, ready guys. Nah, ready udah. Wah, naik satu. Ya sama sih, mineral, memang mineral itu. Mineral untuk kacanya. Ini namanya kristal. Ntar aku jelasin ya. Ini namanya kristal nih di sini. Ini kristal. Oh, kok ini ini bezel. Ini kristal. Yang pertama kita bahas ini kristal. Terus sebelahnya kristal ada bezel. Ini bezel. Jangan sampai salah ya. Ini tuh bezel tuh. Ini yang bulat ini bezel, ini yang bisa diputer, ini bezel. Terus habis itu ada namanya hands. Hands itu ini loh, yang jarum itu hands, bahasa kerennya hands. Crown itu ini nih, ini crown nih, tuh ini crown. Kalau kalian bingung, ini puteran, bukan puteran, ini namanya crown, mahkota crown gitu. Terus ada lagi yang namanya pusher. Ini pusher nih, bukan tali pusher, bukan, beda sama Jawa ya. Push pencetan gitu lah ibaratnya. Pusher ini kayak gitu nih, kita kendorin ya. Nah, ini
terus kita push tik 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 tuh, itu jalan tuh harinya tuh. Ini pusher namanya, pusher. Terus ada namanya strap, ini strap, entah strap steel, strap seperti ini juga namanya strap gitu. Terus ada sweeping second. Nah ini sweeping itu, sweeping second hands itu yang jarum detik ini loh, jarum apa ya, jarum detik ini yang paling banter jalannya itu sweeping second hands. Terus ada lagi yang namanya horse marker, marker penanda jam, penanda jamnya ini kayak 12 terus 1 2 3, ini horse marker, bukan horse kuda ya. Memang aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, tapi horse kuda beda, bukan itu yang aku maksud. Terus ada namanya sub dial. Kenapa aku ambil yang Rolex? Karena ini ada sub dialnya nih, ini sub dial gitu, itu namanya sub dial. Terus apa lagi ya, udah sih itu. Terus dari sisi belakang nih, dari sisi belakang itu, ini jelek banget ini ya, ini ada penutupnya. Belakang ini ada penutupnya, namanya case, case sampai apa namanya, case bag, namanya case bag. Kalau dia terobong atau kalau dia transparan itu sering disebut sama orang-orang itu exhibition case bag. Dia kayak bening gitu kan, kelihatan mesinnya kayak yang Pagani yang ada di sini, itu exhibition case bag. Ini memang talinya udah tak ganti pakai tali TVC ini ada tulisannya nih. Nah, kayak gini. Terus ini case, ini namanya case-nya itu ya ini kerangkain loh. Nah, ini case ini tuh. Terus ada yang dibilang lak itu adalah panjang dari sini ke sini. Nah ini lak itu adalah lebar untuk mencocokkan strapnya. Jadi kalian kalau pengen beli strap gitu biasanya ditanya sama adminnya, jangan bingung gitu, untuk lak berapa kak, untuk lak-lakannya berapa gitu. Nah ini lak, dari panjang dari sini ke sini itu lak namanya. Oke. Terus kalau lak to lak itu beda, dari lak ini ke lak ini gitu. Lak to lak itu lak to lak gitu. Jadi lebarnya dari sini ke sini gitu. Kalau ini lak to laknya itu panjang dari sini ke sini. Kalau lak aja itu lebarnya dari ini ke sini. Nah, itu lak begitu. Terus ada lagi rotor. Rotor itu di dalam rotor. Bentar. Sampai bela-belain dilepas nih. Ini rotor nih. Nah, ini rotor guys. Tuh yang muter-muter ini rotor namanya. Terus ada yang bilang kebanyakan orang nih kalau review jam tangan movementnya pakai movement apa? Movement itu kayak pergerakan gitu kan, kayak sebenarnya itu movement itu adalah mesinnya. Mesinnya pakai mesin apa sih gitu. Ini kenapa mati? Karena nggak tak manual wind tuh, nggak tak ini tuh, itu nyala tuh mati. Kita manual coba ya. Nah, kita manual. Oh, mati gara-gara nggak tak ini tuh. Tuh itu udah nyala. Yang nyala itu, yang goyang-goyang itu namanya balance wheel. Jadi kalian nggak usah bingung, oh balance wheelnya nggak goyang. Nah itu yang ini namanya balance wheel nih. Tuh yang itu yang goyang-goyang itu namanya balance wheel. Kalau masih bingung yang mana, saya ambilkan juga ini itemnya yang kelihatan balance wheelnya. Nih aku punya nih. Nah ini balance wheel. Kelihatan banget kan kalian, ini balance wheel ini. Pamer banget dia, aku punya balance wheel gitu, kayak jam tangan pamer tuh itu. Tuh itu balance wheel. Terus kalau komponennya lagi, ini bakel nih, ini bakel. Kalau dibilangnya orang-orang tuh bakel. Kita kunci bakel. Terus ada lagi kenapa aku ambilkan yang Seiko, karena di sini ada yang namanya spring bar gitu. Jadi kalau kalian pengen cari ini apa baut atau penguncinya di tali itu apa namanya, itu namanya spring bar. Ini spring bar guys tuh. Ini tuh spring bar tuh. Jadi untuk mencari ukuran spring bar itu
Cukup bilang aja, nggak perlu spring bar ukuran 20. Nanti kalian berpikiran, oh nanti kalau ukuran 20 apa dia ini nggak lebar, kan harusnya lebih lebar. Enggak, memang spring bar ukuran 20 itu sudah disetting masuk ke dalam lak yang 20, terus dia bisa ngembang gitu loh, namanya spring bar. Di sini tuh ada pairnya, di sini ada pairnya, jadi spring dalamnya ini tuh pair seperti itu, ada pegasnya kayak gitu. Ini bezel terus klik, ini kliknya biasanya kalau klik itu ada beberapa macam klik, ada 60 klik, 90 klik nggak ada sih, 60 klik atau 120 klik itu. Kalau yang ini 60 klik, ini 60 klik nih untuk tanggal, terus hari sama tanggal nih, hari sama tanggal, terus ini logo, apalagi ya, udah sih itu. Yang dibilang screw case itu ini karena case-nya ini kan memutar kayak nyekrup gitu. Nah ini screw case ini putar. Biasanya jam-jam mahal, jam-jam bagus itu pasti, bukan pasti sih, kebanyakan pakai screw case. Atau kalau nggak screw case minimal dia pakai baut kayak Casio, terus Seven Friday itu dia pakai baut nih. Di sini biasanya ada sisi-sisi buat bautnya itu. Tapi beda ya sama Audemars Piguet yang aku review di video sebelumnya itu, karena dia memang pakai baut tapi dia tidak sangat recommended, sangat tidak recommended gitu. Beda banget sama ini screw case. Terus screw crown itu mana? Ini screw crown salah satunya fungsinya untuk nyelam ini. Nah Pagani yang nyelam ini, dari tadi dia nyelam kayaknya kehabisan nafas, langsung kita angkat aja kali ya. Bagaimana kelanjutannya yang ini tuh? Basah cuy, talinya basah. Ini tuh tali masker ya, kalian jangan berpikiran aneh-aneh. Ini tali masker tak sambung-sambung tuh. Ini ya diketawain kalau sama Pagani. Nah ini kelebihannya material kaca sapphire. Jadi bedain sapphire atau dia kaca mineral itu salah satunya kalau ditetesin air tuh, air tuh ngumpul guys, tuh lihat. Kayak kacanya itu kayak ada minyaknya, kayak bulu angsa, ngerti kan? Bulu angsa kalau kena air, nah kayak gitu tuh. Ini kaca, kalau kaca sapphire tuh kayak gini tuh, kalian bisa lihat tuh. Kacanya itu nggak basah gitu, mesti dilap ini nggak basah tuh, aneh kan? Kayak abis itu kering aja udah cepet kering, cepet air tuh menetes begitu. Beda sama kaca-kaca ini, kita coba ya. Tuh airnya itu menyatu dalam gelap gitu. Airnya tuh jadi satu cuy sama kacanya, lihat beda banget kan nih. Nih lihat, ini safir kristal nih, karena memang safir kristal kan dari batu tuh, dari batu mulia gitu. Nah jadi kayak ditetesin kayak menguncup aja gitu tuh, kayak gini safir kristal nih. Kalau ini udah hilang airnya jadi satu. Aku cinta kaca gitu. Airnya gitu. Udah kan gitu kan. Nah, itu bedanya sama sapphire crystal. Sapphire crystal mah diketawain sama air, dan dia juga bisa lebih rapat. Jadi lebih punya jaminan untuk water resistant lebih tinggi. Itu rata-rata sapphire crystal. Makanya ada kan yang Rolex keluaran terbaru yang kristalnya sampai gini nih. Nah, ini kristalnya yang sampai mengucur seperti ini. Itu kan untuk kedalaman berapa ya, 11.000 kayaknya, 11.000 di bawah permukaan laut. Kayak siapa yang menyelam ke 11.000 gitu loh, 100 meter aja udah ngap-ngap gitu loh, aneh banget kan. Nah ini salah satu fitur kenapa jam tangan ini mahal kayak gitu guys. Terima kasih udah kan. Ini tadi aku ceritanya kan yang di video sebelumnya aku lagi kesemutan kakiku, nah itu sekarang enggak, udah enggak. Udah, apalagi yang mau dipertanyakan silahkan langsung masuk ke kolom komentar. Oke, itu tadi ya penjelasan singkatnya dari berbagai material. Ada rotor, ada pusher, ada lug, ada strap. Oh iya, ada lagi yang belum kalian tahu nih, G-Walls. Biasanya kan ada 21 G-Walls. Kalau indikator jam otomatis itu bagus apa enggak, minimal dia pakai 21 G-Walls. Nih, aku ambilin G-Walls nih, yang mana G-Walls? Aku kasih tahu.
satu-satunya jam tangan yang aku punya yang kelihatan jewelsnya dalam keadaan hidup dan tertutup, maksudnya tertutup tuh dalam keadaan case masih tertutup, semuanya rapi dan ada jewelsnya, itu ini nih. Yang jam ini pamer banget nih satu ini loh, ini tuh jewels. Kalian bisa nah, yang warna ini tuh kayak batu ruby gitu, jewels. Nah, ini jewels. Kenapa dia ada jewels kayak gitu? Untuk agar gaya gesek di setiap putaran rotor atau putaran gear-gearnya itu bisa berjalan lama. Jadi ini jewels nih, ibaratnya gini. Ini ada jewels nih, ini ada jewels, terus ada gear di sini. Nah, bentuknya gearnya kayak gini. Nah, terus gear ini dibuat mengambang. Maksudnya mengambang itu dia memang ada besi atau ada material yang nusuk ke bawah sama nusuk ke atas. Tapi di sini ada olinya, di jewelsnya itu masih ada olinya juga, jadi membuat dia sangat lancar dan sangat enteng. Jadi ketika rotor mengisi daya kepada siapa ya? Kepada ini aku jelasin nih. Di sini kelihatan, kalau di sini kelihatan semua guys nih. Jadi ketika rotor bawah itu mengisi daya ke dalam ini daya, ini penyimpan daya, ini pernya apa namanya? Bukan spring bar, apa namanya ya? Balance wheel, bukan balance wheel. Balance spring kayaknya. Nah, mengisi ke balance spring ini nggak tahu, sok tahu. Pokoknya dia ngisi ke sini. Nah, untuk dia meneruskan dan dia nggak butuh banyak daya, maka kemudian ada berbagai jewels. Nah, ini banyak jewels nih, titik-titik ini ada jewelsnya semua di dalam nih. Cuman yang kelihatan ini aja gitu. Agar bisa bertahan lama itu pakai jewels dia begitu. Jadi, nah kalau untuk Pagani nggak perlu diragukan lagi karena dia pakai mesin Seiko, jewelsnya bisa lebih dari 21. Kebanyakan sih Seiko 21 terus 26, ada yang lebih banyak juga. Tapi memang peletakan jewels itu harus sesuai dengan letaknya gitu. Ada yang jam tangan yang jewelsnya itu kemarin dibahas di Horologi Story itu jewelsnya ngawur, naruhnya buat hiasan aja gitu, nggak di dalam gear-gearnya gitu loh. Jadi ya itu tidak menambah durabilitas gitu, seperti itu deh. Terima kasih, udah 17 menit aja kan, udah itu aja. Karena ini kalian bisa lihat kalau cuma air sama Pagani Design diketawain gitu. Kalau air ini orang, kalian lihat videoku yang sebelumnya itu aku masuk di suhu minus 18 derajat sampai minus 20 derajat, itu aja dia nggak ngembun loh. Satu-satunya jam tangan yang aku miliki yang dia nggak ngembun dalam suhu 19 derajat sampai 20 derajat itu merek Pagani Design, salah satunya yang makanya aku sering pakai banget sama Submariner. Bahkan mungkin artis-artis pakai juga jam tangan yang mungkin itu Rolex, teman speknya hampir mirip seperti ini. Jadi nggak perlu video apa ini, habis memoriku cuy. Udah ya, oke, bye.